Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu peserta kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani, kita menginjak ke acara berikutnya yang merupakan acara inti pada pagi hari ini, yaitu uraian Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang pada pagi hari ini akan diuraikan Quran Surat Al-A'raf ayat 184, 185, dan 186 yang akan disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani yang insya Allah pada pagi hari ini akan didampingi oleh Bapak Mursyid dari kelas KMP. Untuk itu, sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu Buya kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sunarto dan Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Buya hari ini? Alhamdulillah, semua lancar Pak Sunarto. Alhamdulillah. Teriring doa dari kami Amin. semua, mudah-mudahan Buya dan keluarga beserta keluarga besar Zoom Alhamdulillah. Al-Hasani selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga kita sapa pendamping beliau pada pagi hari ini, Bapak Mursyid dari kelas KMP. Assalamualaikum Pak Mursyid. Waalaikumsalam Pak Sunoto. Alhamdulillah. Sudah siap Pak Mursyid ya? Sudah banyak Insya Allah latihan ya? Pak. Insya Allah Pak. Sudah. Ya, teriring doa mudah-mudahan Pak Mursyid bisa menjalankan amanah dengan baik dan tidak ada gangguan yang berarti sehingga menghambat acara kita pada pagi hari ini. Amin ya Allah. Baiklah, selanjutnya kita serahkan sepenuhnya kepada Buya Hasrizal Al-Hasani. Silakan Buya. Syukuran Pak Sunarto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih banyak memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, dan kita berharap setiap tindakan kita, perbuatan kita, bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sangat spesial bagi ini adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, bering salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap pada video lisan bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah, tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 144, 145, dan 146 bersama Pak Mursyid. Assalamualaikum Pak Mursyid.
Waalaikumsalam, Bu ya. Alhamdulillah. Pak Mursi di mana posisi ini? Sekarang lagi di Depok, Bu ya. Oh, Depok. Biasa di Bandung. Oh, bisa di Bandung. Hmm. Oke, Pak Mursi dulu yang bawa ke Arseni siapa Pak Mursi? Teman kuliah, Bu ya, Bu Yulianti. Bu Yulian. Ya, Bu oke. Yulianti yang Di kritik di Unan eh, PPR farmasi. apa? Di Farmasi saya. farmasi, ya farmasi. MIPA dulu, MIPA farmasi MIPA, Unan. MIPA ya. Ya, MIPA. Oke. Pak Mursi sekarang berada di kelas KMP 23 bersama Uni Zurmiati dan Bunda Nur Irwani ya. Betul, Bu ya. Oke. Ini cukup panjang ayatnya nih Pak. Mursi langsung aja ya. Iya, Bu ya. Oke, itu kepada Pak Mursi dipersilakan dengan segala hormat. Silakan Pak Mursi. Makasih, Bu ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat Majelis Taklim kajian Ba'da Subuh Al-Hasani yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meraih syafaat beliau dan berkumpul bersama orang-orang soleh soleha di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Buya Rizal Al-Hasani, Bapak Ibu para pembimbing di Al-Hasani, Bapak Ibu Majelis Ta'lim, Akademi Al-Quran Al-Hasani, peserta kajian Ba'da Subuh pada pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada penemu dan penyusun buku metode gramatikal Al-Quran sekaligus pengajar di Triple A. Semoga Allah menganugerahkan kesehatan dan umur kepada Buya Rizal Al-Hasani sekeluarga sehingga dapat terus mengajarkan ilmunya kepada kita semua dalam memahami isi Al-Quran. Selanjutnya kepada guru pendamping dan tim support yang ada di Triple A. Kemudian eh, terima kasih juga kepada Bapak Sunoto yang pada pagi hari ini memandu acara kita. Kemudian juga kepada Ibu Umi Linda yang pada pagi hari ini telah menyampaikan tilawahnya. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada Bapak Hadril, Bapak Ustadz Sa'ad Murdi, Bapak Helmi, Bapak Ibu lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian juga kepada guru pendamping yang khusus di kelas KMP 23 yaitu Uni Zurmiati, Ibu Nur Arwani, serta kepada perangkat kelas KMP 23 dan teman-teman KMP 23 yang saya banggakan. Juga kepada saudara Ibu Rida yang banyak membantu dalam latihan untuk tampil pada pagi hari ini. Pagi ini saya akan mendampingi Buya Rizal Al-Hasani dalam mengurai Quran surat Al-A'raf 184 sampai 186. Mudah-mudahan Allah melancarkan, memudahkannya. Rabbi shrahli sadri, Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kajian pada subuh yang dirahmati Allah. Kita mulai dengan kita mulai mengurai Quran surat Al-A'raf 184 dengan membacakan ayatnya terlebih dahulu.
Bapak Ibu semuanya, peserta kajian pada subuh, ayat ini karena ada 3 ayat, 184 sampai 186, saya akan bacakan ayatnya di awal. Jadi nanti uraian per ayatnya saya tidak akan bacakan lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. Quran Surat Al-A'raf ayat 184 dibagi atas 2 bagian dengan 14 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai penggalan 9. Bagian kedua, penggalan 10 sampai dengan penggalan 14. Quran Surat Al-A'raf ayat 185 dibagi atas 2 bagian dengan 27 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 22. Bagian kedua, penggalan 23 sampai 27. Terakhir, Quran Surat Al-A'raf ayat 186 dibagi atas 2 bagian dengan 14 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 8. Bagian kedua, penggalan 9 sampai 14. Penggalan Quran Surat Al-A'raf ayat 184 bagian pertama. Penggalan pertama, A. Penggalan kedua, Wa. Penggalan ketiga, Lam. Penggalan keempat, Yatafakkaru. Penggalan 5, Ma. Penggalan 6, Bi. Penggalan ketujuh, Sohibihim. Penggalan 8, Min. Penggalan 9, Jinnah. Kemudian bagian kedua, penggalan 10, In. Penggalan 11, Huwa. Penggalan 12, Illa. Penggalan 13, Nadhirun. Dan terakhir penggalan 14, Mubinun. Kita lanjutkan dengan uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 184 bagian pertama. Penggalan pertama, A merupakan huruf bermakna artinya apakah. Penggalan kedua, Wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ketiga, Lam merupakan huruf bermakna sekaligus huruf yang mematikan baris akhir KKSAD. Untuk pelaku hum akan menghilangkan na di akhir dan diganti dengan alif. Ada di buku materi halaman 37, artinya tidak. Penggalan 4, yatafakkaru merupakan kata kerja sekarang akan datang. Aslinya yatafakkaruna. Karena ada lam di depan berubah menjadi yatafakkaru. Jadi KKSAD-nya berawalan ya dan berakhiran waw sukunna. Sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah hum. Akar kata fakara, polanya tafa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 322, artinya mereka akan memikirkan. Penggalan kelima, ma merupakan huruf bermakna artinya tidak.
Penggalan 6, bi merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ketujuh, sahibihim merupakan kata benda majemuk dengan ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama sahibi merupakan kata benda pelaku aktif tunggal. Aslinya sahibun, karena ada huruf jar di depan berubah menjadi sahibin. Kemudian karena bermajemuk berubah lagi menjadi sahibi. Ciri kata bendanya diawali oleh huruf jar, kemudian ada tanwin, kemudian ciri tunggalnya sesuai dengan pola. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama akar kata fathah panjang, kemudian huruf kedua akar katanya kasroh. Akar katanya sohiba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 212, artinya kawan. Kata kedua him merupakan kata ganti, artinya mereka. Jadi arti KBM sahibihim adalah kawan mereka. Penggalan 8 min merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan 9 jinnatin merupakan kata benda kata kerja, aslinya jinnatan, karena didahului oleh huruf jar berubah menjadi jinnatin. Ciri kata benda didahului oleh huruf jar, kemudian ada tanwin dan ta marbutah. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya jannah, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fi'latun. Ada di Kamus Munawir halaman 216, artinya gila. Arti Quran surat Al-A'raf ayat 184 bagian pertama. Awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinnah. Dan tidakkah mereka memikirkan bahwa teman mereka Muhammad tidak gila? Kita lanjutkan dengan uraian Quran surat Al-A'raf ayat 184 bagian kedua. Penggalan 10, in merupakan huruf bermakna artinya tidak. Penggalan 11, huwa merupakan kata ganti artinya dia. Penggalan 12, illa merupakan huruf bermakna artinya melainkan. Kemudian penggalan 13, nadhirun merupakan kata benda pelaku aktif tunggal. Dengan ciri kata benda ada tanwin, ciri pelaku aktifnya sesuai pola, ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya nadhira, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 447, artinya pemberi peringatan. Penggalan 14, mubinun merupakan kata benda pelaku aktif tunggal. Aslinya mubyinun, di sini terjadi pertukaran harokat sehingga berubah menjadi mubinun. Ciri kata benda berawalan mu dan ada tanwin di akhir. Ciri pelaku aktif mu di awal, kemudian huruf kedua akar kata kasrah. Akar katanya bayana berubah menjadi bana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sya poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah jadi alif. Pola kata kerjanya af'ala, pola kata bendanya muf'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 75, artinya yang nyata. Arti Quran surat Al-A'raf ayat 184 bagian kedua, in huwa illa nadhirum mubin. Artinya, tidakkah dia Muhammad melainkan seorang pemberi peringatan yang nyata. Jadi arti keseluruhan Quran surat Al-A'raf ayat 184, awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinnah in huwa illa nadhirum mubin. Dan tidakkah mereka memikirkan bahwa teman mereka Muhammad tidak gila? Tidakkah dia Muhammad melainkan seorang pemberi peringatan yang nyata? Kita lanjutkan dengan Quran surat Al-A'raf ayat 185. Penggalan pertama, bagian pertama dengan penggalan 1 A penggalan pertama A, penggalan kedua wa, penggalan ketiga lam, penggalan keempat yang zuru, penggalan 5 fi, penggalan keenam malakutis samawati, penggalan ketujuh wa,
Penggalan 8 al-ardi, penggalan ke-9 wa, penggalan ke-10 ma, penggalan ke-11 khalaqa, penggalan 12 Allahu, penggalan ke-13 min, penggalan 14 syai'in, penggalan 15 wa, penggalan 16 an, penggalan 17 asa, penggalan 18 an, penggalan 19 yakuna, penggalan 20 qadi, penggalan ke-21 iqtaraba, penggalan 22 ajaluhum. Bagian kedua, penggalan ke-23 fa, penggalan ke-24 bi, penggalan 25 ay hadithin, penggalan 26 ba'dahu, dan terakhir penggalan ke-27 yu'minuna. Kita lanjutkan dengan uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 185 bagian pertama. Penggalan pertama merupakan huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan kedua wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ketiga lam merupakan huruf bermakna sekaligus huruf yang mematikan baris akhir KKSAD. Untuk pelaku hum menghilangkan na di akhir dan diganti dengan alif. Ada di buku materi halaman 37. Artinya tidak. Penggalan 4 yang zuru merupakan kata kerja sekarang akan datang. Aslinya yang zuruna, karena ada lam di depan berubah menjadi yang zuru. Ciri KKSAD-nya berawalan ya dan berakhiran waw sukunna. Pelakunya hum, akar kata nazara, polanya fa'ala. Ada di Kamus Munawir halaman 1433, artinya mereka akan memperhatikan. Penggalan kelima fi merupakan huruf jar, artinya pada. Kita lanjutkan dengan penggalan 6 malakutis samawati merupakan kata benda majemuk. Dengan ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasrah. Kata benda pertama malakuti merupakan kata benda kata kerja objek. Aslinya malakutan, karena didahului oleh huruf jar berubah menjadi malakutin. Kemudian karena bermajemuk berubah lagi menjadi malakuti. Ciri kata benda didahului oleh huruf jar ada tanwin. Kemudian ciri objeknya ada fathah tain. Akar kata malaka, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alutun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 428 untuk akar kata dan halaman 429 untuk kata yang dicari. Artinya kerajaan. Kata benda kedua as-samawati merupakan kata benda kata kerja jamak. Ciri kata bendanya ada alif lam. Ciri jamaknya ati. Akar kata samawa berubah menjadi sama. Di sini berlaku analog kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw berubah jadi alif. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya samaan. Pola kata benda tunggal fa'alun. Pola kata benda jamak fa'alatin. Ada di Mahmud Yunus halaman 180 artinya langit. Jadi arti KBM malakutis samawati adalah kerajaan langit. Penggalan ketujuh wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan 8 al-ardi merupakan kata benda kata kerja objek tunggal. Aslinya al-arda karena ada waw di depan, ada wa di depan yang mensetarakan as-samawati dengan al-ardi sehingga al-arda berubah menjadi al-ardi. Jadi wa sebagai penyetaraan. Ciri kata bendanya ada alif lam. Ciri tunggal sesuai kamus. Ciri objeknya fatah. Akar kata arada. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Ada di Kamus Munawir halaman 18 artinya bumi.
Penggalan 9, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan 10, ma merupakan huruf bermakna artinya apa yang. Kita lanjutkan dengan penggalan 11, khalaqa merupakan kata kerja lampau dengan ciri fathah di akhir. Pelakunya huwa, akar kata khalaqa, pola fa'ala, ada di Kamus Munawir halaman 363, artinya dia telah menciptakan. Penggalan 12, Allahu merupakan subjek karena berharokat domah menjadi subjek untuk khalaqa, artinya Allah. Penggalan 13, min merupakan huruf jar artinya dari. Penggalan 14, syai'in merupakan kata benda, kata kerja objek tunggal, aslinya syai'an, karena ada huruf jar di depan berubah menjadi syai'in. Ciri kata benda didahului oleh huruf jar dan ada tanwin. Ciri objek tunggal fathah tain, akar kata syaya'a berubah menjadi sya'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf ya poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 208 untuk akar kata dan halaman 209 untuk kata yang dicari, artinya sesuatu. Penggalan 15, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan 16, an merupakan huruf bermakna sekaligus huruf penekanan, artinya sesungguhnya. Penggalan 17, asa merupakan kata kerja lampau khusus. Pelakunya huwa, akar kata asa, polanya fa'ala. Ada di Kamus Munawir halaman 932, artinya dia boleh jadi. Penggalan 18, an merupakan huruf bermakna sekaligus huruf yang memfathahkan baris akhir kakak asad sesudahnya. Ada di buku materi halaman 36, artinya bahwa. Penggalan 19, yakuna merupakan kata kerja sekarang akan datang, aslinya yakunu, karena ada an di depan berubah menjadi yakuna. Jadi KKSAD ya di depan dan domah di akhir. Pelakunya huwa, akar kata kawana berubah menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam akar kata huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Kemudian juga di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 386, artinya dia adalah. Penggalan 20, qadi merupakan huruf bermakna aslinya qad. Karena bertemu sukun berdampingan tidak bisa dibaca, maka diberi harokat kasrah sehingga berubah menjadi qadi, artinya sungguh. Penggalan 21, iqtaraba merupakan kata kerja lampau dengan ciri fathah di akhir. Pelakunya huwa, akar kata qaruba, polanya ifta'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 335, artinya dia telah dekat. Penggalan 22, ajaluhum merupakan kata benda majemuk dengan ciri KBM. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama ajalu merupakan kata benda kata kerja subjek tunggal. Aslinya ajalun, karena bermajemuk berubah menjadi ajalu. Ciri kata benda ada tanwin di akhir, kemudian ciri subjek tunggalnya domah tain. Akar kata ajila, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Ada di Munawir halaman 9 untuk akar kata dan halaman 10 untuk kata yang dicari. Artinya saat kematian. Kata kedua, hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Jadi arti KBM ajaluhum adalah saat kematian mereka. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 185 bagian pertama.
Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Dan tidakkah mereka memperhatikan kerajaan langit dan bumi serta apa yang Allah ciptakan dari sesuatu? Dan sesungguhnya barangkali saat kematian mereka sungguh telah dekat. Kita lanjutkan dengan uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 185 bagian kedua. Penggalan ke-23, fa merupakan huruf bermakna artinya maka. Penggalan 24, bi merupakan huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-25, ay hadithin merupakan kata benda majemuk dengan ciri kata benda majemuknya. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kasrah. Kata benda pertama ayyi merupakan kata benda murni, aslinya ayun. Kemudian ada huruf jar di depan berubah menjadi ayin, kemudian karena berbanjumuk berubah lagi menjadi ayyi. Ciri kata benda didahului oleh huruf jar dan tanwin di akhir. Pola kata bendanya fa'lun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 54 artinya yang mana. Kata benda kedua hadithin merupakan kata benda pelaku aktif. Aslinya hadithun karena merupakan kata benda kedua berubah menjadi hadithin. Ciri kata benda ada tanwin. Ciri pelaku aktif sesuai pola. Akar kata hadusa, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Dari Kamus Mahmud Yunus halaman 98 artinya berita. Jadi arti KBM ay hadithin adalah berita yang manakah. Penggalan ke-26 ba'dahu merupakan kata benda majemuk dengan ciri KBM. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama ba'da merupakan kata benda kata kerja khusus. Akar katanya ba'uda. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'la. Ada di Kamus Munawir halaman 94 untuk akar kata dan halaman 95 untuk kata yang dicari. Artinya sesudah. Kata kedua hu merupakan kata ganti artinya nya. Jadi arti KBM ba'dahu artinya adalah sesudahnya. Terakhir penggalan ke-27 yu'minuna merupakan kata kerja sekarang akan datang dengan ciri yu di depan dan waw sukunna di akhir. Sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah hum. Akar kata amina polanya af'ala ada di Mahmud Yunus halaman 49 artinya mereka akan percaya. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 185 bagian kedua. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Maka berita mana lagikah setelah ini yang mereka percayai. Arti keseluruhan Quran Surat Al-A'raf ayat 185. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai' وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. Dan tidakkah mereka memperhatikan kerajaan langit dan bumi serta apa yang Allah ciptakan dari sesuatu? Dan sesungguhnya barangkali saat kematian mereka sungguh telah dekat. Maka berita yang mana lagikah setelah ini yang mereka percayai? Kita lanjutkan dengan penggalan Quran Surat Al-A'raf ayat 186. Bagian pertama, penggalan pertama man, penggalan kedua yud lili, penggalan ketiga Allahu, penggalan keempat fa, penggalan kelima la, penggalan 6 hadiah, penggalan 7 la, penggalan 8 hu, bagian kedua penggalan 9 wa, penggalan ke-10 yadharu, penggalan 11 hum, penggalan 12 fi,
Penggalan 13 tu'yanihim. Penggalan 14 ya'mahuna. Quran Surat Al-A'raf ayat 186 bagian pertama ini merupakan kalimat bersyarat. Penggalan pertama man merupakan huruf syarat. Penggalan kedua sampai ketiga yud lilillahu merupakan kalimat syarat. Penggalan 4 fa merupakan huruf syarat. Penggalan 5 sampai 8 lahadiyalah merupakan kalimat jawab syarat. Kita lanjutkan dengan uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 186 bagian pertama. Penggalan 1 man merupakan huruf bermakna sekaligus huruf syarat yang mensukunkan baris akhir KKSAD sesudahnya. Ada di buku materi halaman 38, artinya barang siapa. Penggalan kedua, yud lili merupakan kata kerja sekarang akan datang, aslinya yud lilu, karena ada man di depan berubah menjadi yud lil. Kemudian ketemu alif lam, berubah lagi menjadi yud lili. Ciri KKSAD-nya yu di depan dan domah di akhir. Pelakunya huwa, akar katanya dolala, dibaca dolla, polanya af'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 230, artinya dia akan menyesatkan. Penggalan ketiga Allahu, karena domah merupakan subjek untuk yud lilu, artinya Allah. Penggalan 4 fa merupakan huruf bermakna sekaligus huruf jawab syarat, artinya maka. Penggalan kelima la merupakan huruf bermakna sekaligus huruf yang memfathahkan baris akhir kata benda sesudahnya, artinya tidak ada. Penggalan 6 hadiah merupakan kata benda pelaku aktif subjek tunggal, aslinya hadiun, kemudian ada la di depan berubah menjadi hadiah. Ciri kata bendanya ada tanwin, ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata patah panjang, huruf kedua akar kata kasrah, akar kata hadaya, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 480, artinya yang memberi petunjuk. Penggalan ketujuh la merupakan huruf bermakna artinya bagi. Penggalan 8 hu merupakan kata ganti artinya nya. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 186 bagian pertama, may yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa Allah membiarkan sesat, maka tidak ada yang memberi petunjuk baginya. Kita lanjutkan dengan uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 186 bagian kedua. Penggalan 9 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan 10 ia daru merupakan kata kerja sekarang akan datang dengan ciri ia di depan dan domah di akhir. Pelakunya huwa, akar kata wadara. Di sini berlaku kaidah 1 huruf ya poin 1. Dalam KKSAD setelah dibuang ciri KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya, maka ditambahkan huruf waw di depan sehingga akar kata menjadi wadara. Polanya fa'ala ada di Kamus Munawir halaman 1550, artinya dia akan meninggalkan. Penggalan 11 hum merupakan kata ganti artinya mereka. Penggalan 12 fi merupakan huruf jar artinya dalam. Penggalan 13 tu'yanihim merupakan kata benda majemuk dengan ciri KBM. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama tu'yani merupakan kata benda superlatif, aslinya tu'yanan karena ada huruf jar di depan berubah menjadi tu'yanin. Kemudian karena berbanjemuk berubah lagi menjadi tu'yani. Ciri kata benda didahului oleh huruf jar dan ada tanwin. Ciri superlatifnya sesuai pola, akar kata taghiya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda
Fu'lanun. Ada di Kamus Munawir halaman 854, artinya kelaliman. Kata kedua, kata kedua him merupakan kata ganti, artinya mereka. Jadi arti KBM tu'yanihim artinya kelaliman mereka. Terakhir penggalan 14, ya'mahuna merupakan kata kerja sekarang akan datang dengan ciri ya di depan dan waw sukunna di akhir. Pelakunya hum. Akar kata amiha pola fa'ala ada di Kamus Munawir halaman 975, artinya mereka akan bingung. Arti Quran surat Al-A'raf ayat 186 bagian kedua, wa yadharuhum fi tu'yanihim ya'mahun. Dia Allah akan membiarkan mereka bingung dalam kelaliman mereka. Arti keseluruhan Arti keseluruhan Quran surat Al-A'raf ayat 186, may yudlilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Barang siapa Allah membiarkan sesat, maka tidak ada yang memberi petunjuk baginya, dan dia Allah akan membiarkan mereka bingung dalam kelaliman mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan dan keliruan dalam mengurai Quran surat Al-A'raf tadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mumtaz Pak Mursyid ya. Alhamdulillah Bu ya. Gimana rasanya Pak Mursyid? Lega Bu ya, lega Lega sekarang ya. ya. Ini dua tiga hari ini Ah, ya mempersiapkan ini untuk iya, tampil iya. hari ini ya. Nggak kebayang dulu ya waktu kita aktif jadi mahasiswa, nggak kebayang suatu Iya saat Bu di ya. hari dari tua kita mulai ayat ya Pak Mursyid ya. Betul Bu ya, betul. Alhamdulillah. Mudah bisa istiqamah Pak Mursyid ya. Amin ya Allah, amin. Selalu Terus Bu ya, bersama doain. Quran kita. Amin ya Allah. Baik, syukur Pak Mursyid ya. Mudah-mudahan sekali Sama-sama Bu lagi ya. Allah terima apa yang kita ucapkan tadi ya. Amin ya Allah. Amin, amin. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf 184, 185, dan 186. Karena cukup panjang ayatnya, kami cukupkan uraian dari Pak Mursyid tadi ya. Sekali lagi Bapak Ibu, apabila ada hal-hal yang kurang pas, salah urai, kecepatan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Pak Sunoto sebagai moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan acara. Silakan Pak Sunoto. Terima kasih Bu ya. Demikian tadi Bapak Ibu semua peserta Zoom Al-Hasani uraian surat Al-A'raf ayat 184, 185, dan 186 yang diuraikan secara gramatikal dengan metode Al-Hasani oleh Bapak Mursyid. Selamat Bapak Mursyid.